dari video-video yang viral di media massa atau media sosial. Saya lihat ada yang memang video yang asli, ada yang sebenarnya dari cuplikan video-video yang lain. Ya, saya membuat beberapa catatan. Mohon izin jika diperkenankan, Yang Mulia. Saya mulai dari yang keterangan Bapak Dr. Adis Kadir, itu Wakil Ketua DPR, pada tanggal 19 Agustus. Saat itu beliau setelah rapat, tiba-tiba ada sekumpulan wartawan dan diminta doorstop, seperti yang biasa. Di sana sebenarnya saya lihat ada kesalahan dalam perhitungan matematika, dan mungkin juga karena setelah rapat ada semacam istilah mudahnya itu keselio lidah atau slip of the tongue gitu ya. Dan itu dikoreksi keesokan harinya tanggal 20 Agustus. Sudah dikoreksi dan ada permintaan maaf. Nah, kemudian yang saya lihat juga dari video yang, karena saya waktu itu juga melihatnya di luar, Yang Mulia, dari video juga begitu, dari televisi dan media sosial. Itu yang Nafa Urba itu yang banyak diputar itu adalah keluhannya yang terkait dengan kemacetan dalam perjalanan dari rumah di Bintaro menuju ke gedung DPR. Saya juga ada ini videonya di handphone saya. Kemudian Bapak Ahmad Syaroni mempermasalahkan orang-orang yang mengusulkan pembubaran DPR. Nah, memang dalam UUD 45 yang asli itu ada dalam sistem pemerintahan negara itu dikatakan bahwa kedudukan DPR itu adalah kuat, tidak bisa dibubarkan oleh presiden, berlainan dengan yang berlaku di dalam sistem parlementer. Nah, yang sekarang pun juga walaupun sudah perubahan, DPR tidak bisa dibubarkan presiden. Nah, cuma yang ada kata tolol itu mungkin nanti ahli komunikasi bisa menjelaskan. Cuma yang saya tangkap, pernyataan tolol itu adalah tolol terhadap yang berpendapat bahwa DPR bisa dibubarkan. Itu yang saya tangkap. Mohon izin ini. Saya berusaha objektif karena saya udah disumpah tadi ya. Saya nggak berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti ya. Kemudian kalau Pak Eko Pratrio itu memang juga ikut joget-joget tadi. Tapi kemudian saya lihat ada video kedua di mana beliau mengunggah ada semacam parodi begitu ya. Parodi di mana di TikTok ya, ada di TikTok di mana beliau berperan sebagai DJ, disc jockey, dan kemudian memberikan perintah dan ada yang mengikuti menari begitu. Nah, kemudian kalau Pak Uya Kuya itu ini yang saya lihat ada yang diupload itu beredar itu ada beberapa video lama, dan di video-video yang diputar ulang itu seolah-olah beliau mengatakan bahwa kalau gaji 3 juta per hari itu ya tidak sebesar lah, begitulah kira-kira yang muncul kesan dari masyarakat demikian. Dan karena itu tadi ditambah juga dari Bu Sri Mulyani ya, mungkin ada faktor lain seperti persepsi masyarakat kenaikan pajak dan lain-lain. Kemudian tadi sudah menyampaikan permohonan maaf juga saya lihat di video dan diputar. Jadi sebenarnya ini semacam akumulasi saja begitu dari kejadian satu kejadian lain, dan masing-masing orang ini sudah berupaya untuk mengklarifikasi juga kalau saya lihat demikian. Ya, masing satu persatu dan diulangi lagi. Ada yang diulangi lagi kan setelah mulai ada penjarahan-penjarahan itu kan ada juga permohonan maaf juga begitu. Jadi dari situ saya lihat sebenarnya harusnya hal ini tidak, kalau menurut saya ini tidak merupakan secara keseluruhan ini pelanggaran etik gitu. Karena etik ini kan sebenarnya ya kalau di DPR sudah jelas ya, ada peraturan tata tertib yang nomor 1 tahun 2015 itu tentang kode etik anggota DPR. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan DPR nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara di MKD, di mana itu dasarnya sebelumnya ada Undang-Undang MD3 yang dari 2014 kemudian diubah ke 2015. Kemudian ada juga peraturan tertib DPR yang sekarang dari yang tahun 2020 itu disusupi pasal jadi tahun 2025. Nah, dari hal-hal itu saya lihat bagus sekali pengaturan ini. Nah, sebenarnya pelanggaran etik ini tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Ya, tapi kalau pelanggaran hukum itu pasti terjadi pelanggaran etik begitu secara teoritis.
Yang mungkin bisa saya jelaskan yang mulia kaitan itu tadi. Ya, terima kasih. Ini artinya tidak semua pelanggaran itu bisa dianggap kode etik. Iya. Ya kan? Di sini juga ingin sedikit mendalami bagaimana pendapat ahli terkait hal-hal yang dilakukan oleh Dr. Adis Kadir, slip of the tongue, kekeliruan menyampaikan angka, namun kebesokannya langsung diklarifikasi dan melakukan permohonan maaf. Nah, ini menurut ahli apakah hal yang dilakukan Dr. Adis Kadir tersebut menurut pendapat ahli merupakan suatu pelanggaran kode etik yang sampai dinonaktifkan? Baik, terima kasih yang mulia. Menurut catatan saya di sini untuk yang Pak Dr. Insinyur Adis Kadir itu kan pertama ada laporan itu dari seorang akademisi yang juga merangkap aktivis masyarakat sipil, ya. Saya mencoba mendapatkan pengaduan tertulisnya, sampai hari ini saya belum dapat begitu ya. Jadi saya mau lihat tadinya. Ada kabar juga sudah dicabut semua pengaduannya begitu. Nah, ini dari laporan ini sebenarnya beliau menyatakan itu di tanggal 19 Agustus seperti yang tadi saya katakan, yang soal ada kenaikan tunjangan beras dan tunjangan transportasi. Tapi kemudian besoknya tanggal 20 Agustus sudah diralat mengenai hal itu. Nah, hanya ada keselio lidah mengenai hitung-hitungan itu saja saya lihat begitu. Kalau dari situ saya melihat itu bukan merupakan pelanggaran etik. Hanya saja kemudian video itu, terutama yang tanggal 19 Agustus, di mana ada kesalahan itu diputar terus. Dan kita dalam era AI ini tidak bisa mencegah pemutaran yang berulang-ulang seperti itu. Di mana pemutaran itu dilakukan baik di media massa maupun media sosial. Sehingga itu yang terjadi. Kalau itunya sih menurut saya bukan merupakan pelanggaran etik, Pak. Jadi pertama kali itu pelanggaran etik dulu, baru itu kita bisa menilai apakah terjadi pelanggaran hukum. Jadi kalau pelanggaran tidak terjadi, berarti tidak terjadi pelanggaran hukum. Tapi kalau pelanggaran hukum, berarti terjadi pelanggaran etik. Demikian yang mulia. Terima kasih yang mulia pimpinan. Baik, silakan, kami persilakan yang mulia. Saya agak melompat dikit, Prof. Ya. Jadi kan runtutan peristiwanya ini, Prof, tanggal 15 Agustus ada sidang bersama DPR dan DPD. Pada saat itu ya ada pidato Pak Prabowo yang begitu mendapat dukungan dari peserta rapat sampai beberapa kali standing applause. Lalu ada juga performance, ada penampilan dari adik-adik mahasiswa Unhan dengan paduan suara dan orkestra yang membawakan lagu-lagu daerah, ya. Juga lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan semangat, ya, dan nuansanya gembira. Lanjutan dari antusiasme terhadap pidato Pak Prabowo, di mana anggota DPR begitu kompak, begitu guyup, ya. Lalu ketika akhir acara sidang tahunan, ya, ada lagu-lagu daerah, ya kan, ya, spontan membuat beberapa anggota DPR memberikan respon. Ada yang bertepuk tangan, ada yang ikut menari, mengikuti irama musik lagu-lagu daerah tersebut. Nah, runtutannya baru setelah tanggal 15 Agustus itu, sehari dua hari tidak ada pemberitaan negatif, ya, Bro. Tapi setelah tanggal 17 Agustus mulailah bermunculan hoax. Intinya bahwa dibuat video-video secara khusus, ya, yang tadi diputarkan, Bro, bahwa anggota DPR itu menari-nari, berjoget karena diumumkan kenaikan gaji. Padahal sama sekali tadi dari saksi-saksi yang hadir mengatakan tidak ada pengumuman kenaikan gaji, ya kan, ya. Mulailah lagi, lalu kan Pak Adis Kadir kan menyampaikan keterangan yang salah hitung tersebut, walaupun sudah diralat keesokan harinya. Lalu ada keterangan Pak Ahmad Saroni, ada pernyataan Pak Urbah, ada videonya Pak Eko. Lalu kalau Uya bahkan tidak melakukan apapun, ya, karena ada pihak tertentu yang memproduksi video lama beliau, ya, didaur ulang seolah-olah beliau meledek para pengkritik DPR dengan menampilkan video joget-joget dan mengatakan pendapatannya sebagai artis lebih besar.
Nah, nanti saya ingin menanyakan kepada ahli, ya. Ini kaitannya dengan batas antara kebebasan menyampaikan pendapat dengan pelanggaran hukum, Prof. Ya. Ketika ada orang membuat narasi yang tidak sesuai dengan fakta, ya. Bahkan ada juga yang langsung disertai dengan ajakan aksi, melakukan kekerasan, melawan petugas, melawan polisi, jaminan kalau tertangkap akan dibebaskan, ya. Batas itu di mana sih, Prof, sebetulnya antara kebebasan menyampaikan pendapat dengan pelanggaran hukum, gitu. Karena faktanya kan akhirnya kan terjadi kerusuhan, Prof. Kalau kerusuhan itu kan pasti pelanggaran hukum, penjarahan, ya, yang dilakukan secara terang-terangan kan penjarahannya, ya. Kemudian pengrusakan, ya, bahkan di berbagai kota, di beberapa kota ada yang sampai dikeroyok meninggal dunia, ada yang gedungnya dibakar. Ini barusan ditemukan ada 2 kerangka manusia, gitu kan, ya. Pertanyaan saya, Prof, batasan antara kebebasan menyampaikan pendapat dengan pelanggaran hukum itu seperti apa dalam kasus seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada putusan Mahkamah Konstitusi di Jerman, Bundesverfassungsgericht, yang pernah saya pelajari tahun 90-an, yang sebenarnya itu secara filosofis batas menyampaikan pendapat itu kalau kita tidak melanggar hak orang lain, gitu. Jadi selama itu tidak melanggar hak dan tidak destruktif tentunya. Jadi tidak destruktif, kita hanya menyampaikan, ya tidak masalah, saya pikir begitu. Cuma kalau kemudian destruktif itu yang menurut saya jadi masalah, jadi melanggar pendapat itu. Nah, adapun tadi mengenai joget-joget yang dalam forum itu, sebenarnya kalau itu karena kebetulan saya juga nggak datang, ya, saya kan juga bukan anggota, tapi saya di TV saja. Itu ada 15 Agustus itu ada mahasiswa Unhan, ya, kemudian ada lagu-lagu daerah, ada yang ikut menari, dan yang nggak menari bukan cuma 1 orang kan. Sebenarnya kan nggak masalah itu, karena juga di upacara peringatan proklamasi, ya, pada masa Pak Jokowi itu ada yang lagu Ojo dibanding-bandingke, itu semua ikut menari. Nah, yang kemarin juga ada lagu Tabola Bale, itu semua menari juga itu, ya. Jadi itu biasa sebagai ekspresi kalau menurut saya. Nah, cuma itu tadi yang diputar-putar itu, diputar-putar video yang lama, diputar-putar. Yang uya-uya ini memang secara khusus video aslinya bahwa dia tidak mengatakan seperti itu masih ada di akun TikToknya, gitu. Jadi bisa ditelusuri, ya, Yang Mulia, gitu. Ya, ini saya bicara tentang semua, ya. Jadi hal itu saya kira harusnya tidak jadi masalah. Cuma ya mungkin bagaimana psikologi masa waktu itu, ya seharusnya itu dikendalikan lah begitu. Oleh media sosial susah ngontrolnya, mungkin media massa, tapi jangan sampai itu membatasi kebebasan pers begitu kalau menurut saya. Jadi sejak reformasi kan kebebasan pers sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Jadi itu tidak boleh melewati, tapi juga kebebasan pers harus bertanggung jawab juga. Sebenarnya juga kebebasan medsos juga harusnya bertanggung jawab juga, tapi tidak bisa dikontrol, itu sudah di dunia maya, gitu. Jadi kalau hal itu menurut saya itu tadi batasnya secara filosofis, Yang Mulia, menurut pendapat saya. Dan kalau itu memang kemudian sudah melampaui tadi garis etik yang kalau DPR peraturan tata tertib nomor 1 tahun 2015, nah ini bisa udah dekat ke pelanggaran hukumnya. Walaupun belum tentu juga itu. Kalaupun terjadi pelanggaran etik, belum tentu juga itu merupakan pelanggaran hukum, begitu loh. Nah, apalagi tidak terjadi pelanggaran etik, begitu. Ya, itu sih oke. Tapi saya pengen mengelaborasi, ya, bentuk-bentuk ekspresi membuat berita yang tidak sesuai fakta. Atau tadi kan, lalu melakukan ajakan untuk melakukan tindakan yang melakukan pengerusakan, ya, atau melawan petugas. Nah, itu kan batasan melanggar hukumnya seperti apa, Bro? Selama tidak merugikan orang lain. Nah, yang yang nggak selama merugikan orang lain, yang kebebasan berpendapatnya tadi. Kan pertanyaan Yang Mulia awalnya kebebasan berpendapat. Iya, tapi kalau sampai sejauh itu, sampai memproduksi itu pelanggaran hukum. Konten-konten itu pelanggaran hukum, ya? Pelanggaran hukum. Iya, apalagi kalau nggak benar datanya, terus diputar berulang-ulang kan. Iya, misalnya kan yang uya-kuya dari video lama dibikin video baru seolah-olah uya-kuya menghina netizen yang mengkritik beliau, ya kan, ya, mengkritik DPR.
Ya. Kurang lebih kan begitu. Ya, Oh, itu pelanggaran hukum. ya. Nah, Prof, kan tipis nih Prof, antara melanggar hukum dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Menurut Prof ya, sebagai ahli hukum, kira-kira bagaimana sih cara mengatasi situasi seperti ini, Prof? Ya, apakah penegakan hukum murni, strict, atau seperti apa menurut Prof menangani masalah seperti ini? Sebenarnya yang seperti ini yang harusnya dulu menjadi objek utama yang undang-undang ITE itu seharusnya. Jadi yang data yang tidak benar. Jadi bukan orang, tapi udah dirubah oleh MK ya. Bahwa tidak bisa kalau terkait perorangan gitu ya. Tapi kalau yang terjadi yang sebelumnya itu yang sebenarnya jangan dipraktekkan dengan undang-undang ITE. Tapi kalau penyebaran berita yang hoax ini, menurut saya yang harusnya ditindak karena ini melakukan pelanggaran hukum. Saya lihat beberapa televisi itu udah bagus, ada acara klarifikasi berita lah. Ya, cek fakta apakah ini hoax atau ya atau bukan, news gitu. Itu bagus. Saya pikir itu menurut saya seperti itu. Karena sekarang kita memang susah percaya juga. Kadang-kadang kita antara nggak percaya tapi mirip begitu. Jadi susah membedakan memang, Pak, gitu yang mulia. Jadi cara menyelesaikannya, menghandle masalah ini kira-kira gimana? Ya harus penegak hukum aktif saya kira. Iya. Aktif ya. Iya, penegak hukum aktif jelas itu. Ya. Mungkin cukup saya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kita persilakan Yang Mulia Pak Sudiarso. Terima kasih Yang Mulia. Saksi ingin kami dalami lebih agak dalam. Yang tadi Prof mengatakan bahwa Adis Kadir itu kan slip of the tongue. Sebagai seorang ahli di bidang hukum, apakah pernyataan yang tadi slip of the tongue itu ada mengandung unsur penghinaan kepada masyarakat? Tidak ada. Tidak ada. Kan beliau hanya menjelaskan ini ada kenaikan tunjangan beras dan transportasi. Ya. Kemudian besoknya diralat sudah gitu. Baik. Hanya suasananya sebenarnya yang dikritik utama itu adalah kenaikan tunjangan perumahan itu yang di masyarakat, terus semua orang yang seperti itu dikait-kaitkan dengan berita itu. Saya lihat dan semua itu orang-orang yang saya sebut tadi namanya. Baik, Prof. Gitu. Poinnya sudah kami tangkap. Jadi sebenarnya pernyataannya Saudara Adis Kadir itu tidak ada unsur penghinaan kepada masyarakat. Tidak ada. Oke. Yang kedua, berdasarkan keterangan yang tadi Prof sampaikan bahwa kemudian besoknya dilakukan klarifikasi, ya. Menurut ahli juga di bidang hukum, apakah itu sudah merupakan tindakan yang sewajarnya dari seorang anggota DPR? Ya, itu sewajarnya. Tidak anggota DPR siapapun boleh itu, Pak. Artinya ya sudah benar itu dilakukan. Artinya bahwa yang bersangkutan menyadari slip of the tongue itu, maka diperbaiki. Iya. Oke. Dan beliau juga kan dalam keadaan lelah itu habis sidang kabarnya. Habis sidang, keluar sidang ada rapat ya. Ya. Terus ditanya doorstop begitu kan. Baik. Gitu. Ya. Saya ingin memperdalam lebih dalam lagi. Prof kan ahli di bidang hukum tata negara ya. Ya, siap. Ya. Jadi Prof juga sudah membaca mengenai Undang-Undang MD3. Ya. Dan juga peraturan yang tadi Prof ini ya, peraturan nomor 1 tahun 2015 ini. Menurut pendapat dari ahli, apakah ketiga teradu ini, keempat teradu ini, kelima teradu ini, baik itu Ahmad Saroni, Uya, Nafa Urbah, Eko Patrio, dalam melakukan tindakan tadi, ya, yang kemudian awalnya suasana kegembiraan, lalu dipotong-potong video-video itu dengan maksud tertentu, itu kemudian menurut pendapat dari ahli, apakah itu tindakan mereka itu melanggar Undang-Undang MD3? Paling sedikit, apakah tindakan itu melanggar disiplin dari peraturan DPR? Baik yang mulia. Kalau sepanjang video yang beredar itu saya tidak melihat ada pelanggaran begitu. Sepanjang video yang
Kalau nggak tahu kalau ada video yang saya nggak nonton gitu. Sepanjang yang saya tonton ya, yang tadi diputar juga begitu. Demikian. Baik, cukup pertanyaan saya. Baik, Yang Mulia, kita persilakan Bapak Yang Mulia Mangyud, ahli hukum dari Komisi Baik. 3. Terima kasih yang pimpinan, saudara saksi Profesor sebagai ahli hukum. Kembali lagi tadi saya mau mempertegas pertanyaan daripada saudara saya Pak Sudeso tentang kepada Bapak Alis Kadir. Beliau ini adalah sebagai Wakil Ketua DPR RI membidangi keuangan. Nah, beliau berbicara karena membidangi keuangan, dia meluruskan bagaimana soal tunjangan ini tidak ada naik dan bahkan sampai dengan tunjangan berat disampaikannya, tapi angka salah, ya, angkanya yang salah. Dan kewajiban dia itu menjelaskan itu sebenarnya. Artinya tidak dia berdiri sendiri pengen mau cari panggung atau bagaimana, tanggung jawab beliau. Nah, oleh karena itu Pak, secara hukum tadi apa pertanyaan? Apakah di mana etikanya, melanggar etika? Karena kewajiban dia untuk menjelaskan. Apakah juga karena kepleset dengan hanya salah data itu pelanggaran etika? Baik, Yang Mulia. Jadi saya tadi sudah bilang itu bukan pelanggaran etika, apalagi itu berkaitan dengan bidang beliau tadi ya, sebagai wakil ketua yang bidang itu. Kan sebenarnya penonaktifan ini munculnya kan setelah ada rapat di istana itu. Ya saya nggak tahu rapatnya apa, tahu kan kemudian masing-masing partai politik mengeluarkan pengumuman tentang penonaktifan dari masing-masing anggota yang dianggap telah melanggar kode etik gitu. Jadi itu kan serentak gitu. Kenapa begitu dibahas? Seharusnya kalau memang terjadi pelanggaran, kenapa tidak pas tanggal 19 atau 20 itu misalnya langsung partai yang bersangkutan langsung mengeluarkan gitu. Kenapa dong? Artinya serentak setelah dikumpulkan itu gitu lah tokoh-tokoh partai politik. Saya melihatnya di situ dari TV yang mulia. Mohon maaf kalau salah. Gitu. Karena di luar saya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Terus selanjutnya, besok harinya beliau telah meralat kembali meluruskan soal pernyataannya. Dan terakhir juga kita sekarang sudah mendapat juga ada semacam dokumen bahwa orang yang melakukan juga minta pengaduannya. Tadi Bapak juga disampaikan tadi. Menurut secara Bapak, kira-kira dengan pengaduan ini secara hukum bagaimana Bapak terhadap Pak Alis? Baik, kalau itu sudah dicabut ya sudah selesai, kasusnya nggak ada berarti gitu. Nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Itu yang saya tunggu-tunggu tapi katanya rahasia. Saya dari kemarin belum dapat laporan pengaduannya itu apa saja gitu. Supaya saya bisa menyusun keterangan tertulis gitu loh. Terkait dengan itu dari sisi keahlian gitu. Yang tadi saya disumpah tadi gitu. Jadi sudah nggak lagi yang melihat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Mangyud. Satu lagi Pak Lalu. Terima kasih Ketua Yang Mulia dan anggota MPR, para ahli. Tadi Prof sudah menggambarkan potensi-potensi pelanggaran etika yang lewat 5 teradu ini. Saya lebih spesifik lagi mencoba mengkorek terhadap teradu inisial Urba ya, soal diksi kemacetan ini yang menjawab kritikan konten, lalu kemudian dijawab dengan konten yang kemudian mendapat serangan balik
Lalu kemudian yang bersangkutan langsung membuat konten lagi dan meminta maaf ya, atas mungkin pada pernyataannya yang dianggap keliru oleh publik misalkan. Menurut Pak Setia, Pak Profesor, apakah ketika seorang anggota DPR ketika misalkan memberi penjabaran, memberi reasoning terhadap sebuah persoalan yang lagi berpolemik, apakah menurut Prof itu bisa dikategorikan pelanggaran etik? Atau bagaimana Prof? Misalkan Pak Nama Urba ini mengomentari kenaikan 50 juta kenaikan gaji, reasoningnya rumahnya jauh, lalu kemudian dari daerah, anggota Dewan Daerah tidak memiliki rumah di Jakarta. Apakah ini masuk menurut Prof? Baik Yang Mulia, sejauh yang itu tidak termasuk pelanggaran etik. Tadi di awal saya sudah menjelaskan, Ya. tidak termasuk. Dari saya lihat videonya berkali-kali yang ada di handphone saya juga, Ya. ada saya simpan di iPad. Kalau sejauh itu tidak, apalagi sudah diklarifikasi. Oh, tidak termasuk. Baik. Ya, Kedua, Prof, saya mau dapat gambaran, Prof. Profesor adalah ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia. Bagaimana kemudian saya butuh teori tentang 3 cabang kekuasaan ini, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau 3 cabang kekuasaan yang kita anut Republik ini, salah satunya memungkinkan nggak dibubarkan? Menurut teori hukum tata negara, Prof. Silakan, Prof. dibubarkan. Salah satunya bisa dibubarkan nggak, Prof? Menurut teori hukum tata negara, atau memang satu tidak bisa dibubarkan? Silakan, Prof. Sebenarnya kalau secara teoritis dibubarkan itu bisa saja. Ya. Tapi kan masalahnya dulu justru lembaga itu diatur secara teoritis dan praktek dalam pemisahan itu kan supaya ada pembatasan kekuasaan, Ya. checks and balances, pengawasan dan keseimbangan begitu. Bahkan sekarang kan tidak hanya 3 Pak, ada lembaga-lembaga negara yang lain kan begitu. Ada yang hitung 80, ada yang 110, yang di negara kita saja itu. Gitu. Yang ada juga teori tentang kekuasaan keempat, misalnya pers. Pers itu pilar keempat demokrasi misalnya begitu. LSM juga sekarang kuat ya, dan media tadi pers, sorry. Jadi banyak lembaga sekarang yang saling mengontrol Pak gitu. Secara teoritis bisa, tapi itu bertentangan dengan semangat ketika lembaga itu diciptakan gitu. Dan semua orang bisa berpendapat, Prof, ya? Bisa. Semua orang bisa berpendapat, kebebasan berserikat, berpendapat kan dijamin undang-undang. Iya. Ya kan? Tapi lebih kepada melihat koreksi perbaikan kinerja. Kalau Prof melihat opini pembubaran DPR itu. Ya, karena mungkin dianggap Perlu ada perbaikan. berita-berita ya perlu perbaikan. Baik. Dan ada berita-berita yang diputar-putar tadi itu begitu loh. Baik, Prof. Terima kasih. Diulang-ulang, masih Cukup, Yang Mulia. diputar diulang-ulang. Cukup ya? Masih ada tambahan? Baik. Peserta sidang sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari saudara ahli. Apabila tidak ada lagi yang perlu disampaikan, maka sidang kami skor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Mengundurkan diri Yang Mulia. Ya, terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Sehat selalu. Sudah siap? Saksi, ahli? Sudah ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dengan ahli sosiologi Saudara Dr. Andes Trubus Rahardiansa MS SH MH. Senin 3 November 2025. Skor dicabut. Sebelumnya, kami atas nama Mahkamah Kehormatan Dewan mengucapkan terima kasih. Pada hari ini telah hadir di hadapan kita Saudara Dr. Andes Trubus Rahardiansa MS SH MH selaku ahli sosiologi. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membuka sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Sesuai prosedur dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, sebelumnya kami tanyakan, apakah saudara dalam keadaan sehat? Mic-nya, tolong mic-nya. Alhamdulillah sehat yang mulia. Terima kasih. Hadir dalam sidang ini tanpa tekanan dari pihak manapun? Tidak yang mulia. Baik. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara MKD, saudara ahli wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Kepada saudara ahli kami persilakan untuk maju ke depan. Siap yang mulia. Kami persilakan Yang Mulia Gus Imron untuk memandunya. Terima kasih Yang Mulia Pimpinan. Sumpah ahli akan dibacakan menurut agama Islam. Tolong ikuti saya. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara ahli, kami persilakan kembali ke tempat. Kepada sekretariat, kami persilakan untuk diputarkan video atau bukti. Sejumlah pejabat yang dijarah tidak ada kecuali rasa malu. Oleh sebab itu, mulai dari anggota DPR nonaktif hingga Menteri Keuangan pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Silakan dilihat videonya di belakang, Pak. Rumah anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni tidak lagi dihuni si empunya rumah setelah sekelompok orang tak dikenal menyerbu rumah yang terletak di Jakarta Utara ini. Di antara barang yang diambil dari rumah 7 lantai ini adalah jam tangan mewah senilai 11 miliar rupiah. Jam tangan mewah Sahroni sudah diserahkan ke pengurus lingkungan oleh seorang anak-anak yang hanya ikut-ikutan mengambil barang. Meski Sahroni tidak melapor, polisi sudah memeriksa 5 saksi kasus perusakan dan penjarahan oleh sekelompok orang tak dikenal di rumah Ahmad Sahroni. Di amuk masa langkah-langkah yang diambil adalah masih penyelidikan meminta keterangan dari beberapa orang. Berarti belum ada laporan resmi dari pemilik rumah ya? Sampai dengan saat ini belum ada laporan resmi dari pemilik rumah. Berapa banyak saksi yang diperiksa? Sampai dengan saat ini saksi 5 orang yang baru kita minta keterangan. Oke. Berarti penegasannya belum ada yang diamankan? Belum ada yang kami amankan, baru dalam penyelidikan. Sementara itu, usai meminta maaf, politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya mengunggah kesaksian kerabat mengenai kebaikannya selama ini. Salah satunya soal pemulangan pekerja migran Indonesia ke kampung halaman. Sebelumnya, Uya Kuya menjabat anggota Komisi 9 DPR yang membidangi 3 sektor utama, salah satunya ketenaga kerjaan. Alhamdulillah, rezeki anak soleh saya juga ketemu Mas Uya ini. Sementara itu, selain soal sepak terjang, rekan Uya Kuya, Eko Patrio juga mengunggah soal kucing-kucing peliharaannya dan menyatakan rasa kangen terhadap kucing-kucing itu. Unggahan ini muncul usai Eko dan Uya Kuya menuai kontroversi hingga berujung rumah keduanya dijarah oleh orang tak dikenal. Eko Patrio juga telah meminta maaf soal aksi jogetnya bersama Uya Kuya yang dinilai tidak berempati di tengah penderitaan rakyat.
Ucapan maaf juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah rumah Setelah kita menyaksikan bukti tersebut, selanjutnya kami persilakan kepada saudara yang mulia pimpinan dan anggota MKD untuk melakukan pendalaman. Pendalaman ini sekaligus juga menjadi tanggapan untuk ahli. Kami persilakan yang mulia Habib Rahman. Daftar ya, terima kasih. Saudara ahli, ya, terima kasih sudah hadir di sini. Kami mengikuti pendapat-pendapat Bapak selama ini dan berbagai masalah di media sosial maupun di televisi. Ya, saudara salah satu ahli yang memang sangat dikenal. Jadi, saudara ahli, saya sedikit menyampaikan background persidangan ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, tadi ada video bahwa tanggal 15 Agustus itu ada sidang tahunan DPR, ya, di mana saat itu ada pidato Pak Prabowo yang mendapat sambutan dari anggota DPR yang hadir, ya. Dilanjutkan dengan ada persembahan, ada penampilan dari mahasiswa Universitas Pertahanan dengan menyanyikan lagu-lagu daerah yang nadanya riang gembira dan penuh semangat. Saat itu kan 2 hari menjelang 17 Agustus. Jadi semangat kemerdekaan lah. Tadi dari saksi yang sebelumnya disampaikan karena lagunya lagu daerah dan menyampaikan semangat, ada beberapa anggota DPR yang menunjukkan respon, ya, menikmati lagu tersebut dengan berjoget dan lain sebagainya. Ini yang kemudian tadi ada video-video tadi diedarkan, ternyata videonya dirubah, ya, bahwa terjadi joget-joget tersebut sebagai bentuk ekspresi selebrasi terhadap pengumuman kenaikan gaji anggota DPR, padahal tidak ada. Pertama saya ingin menanyakan, ya, apakah aksi-aksi joget seperti itu di forum resmi kenegaraan merupakan tindakan yang dalam tanda konteks, tanda kutip di dalam ilmu saudara secara sosiologis melanggar sesuatu, ya? Apakah melanggar sesuatu? Apakah menunjukkan rasa tidak berempati terhadap penderitaan rakyat? Menurut pendapat ahli, tidak, yang mulia. Karena hal itu 2 hal yang berbeda. Pertama, bahwa aksi joget-joget itu kan melambangkan atau menyimpulkan dalam sosiologi itu situasi perayaan kemerdekaan. Jadi itu selalu bentuk ekspresi sebenarnya dari anggota dewan yang menunjukkan bahwa kita memperingati kemerdekaan ini dengan suasana gembira, suasana ceria. Karena sosiologi melihat bahwa sosios itu teman, logos itu ilmu, jadi ilmu berteman itu adalah menggambarkan bagaimana suasana kebatinan solidaritas dalam hal merayakan kemerdekaan 17 Agustus tahun 2025 kemarin. Itu yang mulia. Lalu kita juga mengikuti ada pernyataan Pak Adis Kadir. Ya, Pak Adis Kadir ini wakil ketua DPR. Jadi gara-gara aksi joget-joget tersebut lalu dihembuskan berita ada kenaikan gaji DPR, Pak Adis Kadir ini menyampaikan keterangan soal sebetulnya tidak ada kenaikan gaji DPR. Ya. Tapi keterangannya itu salah data. Angka yang disebutkan perkalian itu tidak tepat. Ya. Walaupun pada keesokan harinya langsung diralat. Apakah tindakan seorang pejabat publik seperti Adis Kadir, ya, yang menyampaikan sesuatu yang salah secara data, ini dapat dikatakan juga pelanggaran atau apa dalam konteks sosiologis? Dalam sosiologis bukan merupakan pelanggaran, karena itu bagian dari satu pernyataan yang memang sesuai dengan tupoksinya, ya, tugas pokok fungsi dari Dewan itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, terkait bahwa informasinya, datanya salah misalnya atau tidak tepat, itu kan hal yang terpisah dalam arti bahwa
anggota dewan itu sudah menyampaikan informasi yang sejujurnya terkait dengan kondisi yang memang tidak disampaikan atau kondisi yang sedang terjadi. Jadi tidak ada sesuatu yang direkayasa ataupun ada sesuatu yang disembunyikan. Justru dengan meralat itu memperkuat bahwa yang bersangkutan atau Pak Dewan ini memberikan kepada publik informasi yang utuh, itu informasi yang komprehensif dalam kebijakan publik atau kebijakan ataupun dalam sosiologi, terkait juga dalam hal ini bagaimana kemudian kondisi yang terjadi terkait dengan kenaikan gaji itu sendiri yang sebenarnya tidak benar atau tidak ada. Hanya kemudian informasi di publik kan namanya kita ini memasuki di dalam sosiologi namanya masyarakat itu memasuki society 5.0 namanya. Jadi masyarakat 5.0. Masyarakat kita itu memasuki masyarakat digital dan media sosial. Sehingga di dalam media sosial itu mudah sekali dilakukan satu manipulasi data atau manipulasi informasi dengan maksud-maksud tertentu. Sehingga tujuannya untuk menyesatkan publik. Memang publik seringkali dituntut di dalam masyarakat society 5.0 itu masyarakat yang cerdas. Tetapi masyarakat Indonesia ini kan masyarakat sebagian masih konvensional, masih sebagian lagi masyarakat yang sudah punya pandangan global. Nah, sehingga ketika memandang persoalan apa yang disampaikan Pak Aldis Kadir tadi, menurut saya kemudian dipersepsikan oleh sebagian sebagai sesuatu yang positif, tetapi kemudian seolah-olah menjadi negatif karena dimanipulasi itu. Gitu. Oke. Lalu misalnya terkait dengan Bapak Ahmad Sahroni, ya. Secara substansi beliau mengatakan, yang saya tangkap nih, ya. Kalau Bapak kan juga sudah mengikuti videonya kan, Pak, nggak perlu kita ulas lagi. Ya. Saya menangkap bahwa kritikan terhadap DPR anggota per anggota itu hal yang wajar dan biasa. Atau terhadap institusinya juga nggak ada masalah. Ya. Toh memang penilaian itu kan bisa 5 tahun sekali atau bisa setiap saat juga. Ya. Tapi seruan pembubaran DPR itu yang menurutnya ya kan tidak pas. Ya. Karena kan DPR kan lembaga negara, lembaga yudikatif, legislatif yang ada di konstitusi. Ya. Apalagi DPR yang periode ini juga kan belum 1 tahun pada saat itu ya. Belum 1 tahun, sehingga masih sulit sekali untuk menilai kinerjanya baik atau tidak, gitu kan ya. Menurut saudara ahli ini menilai pernyataan Pak Ahmad Sahroni ini secara sosiologis bagaimana? Tepat tidak tepatnya, bijak kurang bijaknya seperti apa? Ya, yang saya lihat adalah bahwa apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni sebenarnya merespon. Jadi dalam sosiologi itu ada namanya setting dan konteks ya. Setting itu situasi yang terjadi saat itu, jadi situasi yang melatar belakanginya. Kemudian konteks adalah di mana istilahnya lokus tempat itu disampaikan dan kepada siapa disampaikan. Nah, kalau saya lihat yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni itu tidak menyinggung satu apapun, karena walaupun di situ ada kata tolol yang diramaikan itu, yang diviralkan, itu menurut saya lebih kepada menyampaikan bahwa tidak mungkin DPR dibubarkan karena kita sistemnya bukan sistem parlementer, kita kan sistemnya non parlementer. Jadi kalau yang ada bisa bubar-bubar itu hanya parlementer. Ini kan sebenarnya arahnya ke sana gitu, tapi kemudian dipahami oleh pihak lain karena itu tadi manipulasi itu, namanya society 5.0 itu ada resikonya manipulasi itu, jadi dimanipulasi. Makanya di pasal 35 Undang-Undang ITE itu dilarang gitu orang memanipulasi ngubah-ngubah itu. Nah, sehingga menurut saya ini sebagai penjelasan yang clear terkait dengan bahwa DPR itu tidak bisa dibubarkan. Karena apa? Karena memang kita sistemnya berbeda dengan negara-negara yang menganut non parlementer. Jadi kayak misalnya ada berapa negara tuh kan ya, yang DPR-nya dibubarkan oleh presidennya kan, untuk pemilu ulang, misalnya karena dalam waktu sekian bulan itu bukan di negara seperti kita yang non parlementer. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi dalam konteks sosiologi sebetulnya itu netral ya, tidak ada nilai negatif yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni itu ya. Tidak ada, karena dalam sosiologi itu kan saya katakan sosios dan logos. Jadi berteman, dalam pertemanan itu tidak ada yang dirugikan kok, yang tersinggung nggak ada. Apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni bukan
suatu ucapan kriminal atau menyampaikan, bukan pula ujaran kebencian juga bukan. Karena ujaran kebencian itu mengungkapkan perasaan. Kalau pasal 156 KUHP itu kan menyampaikan rasa. Itu nggak ada rasa yang disampaikan, itu hanya ekspresi saja biasa sebagai orang ini. Begitu. Kalau di pasal 28-nya 2 Undang-Undang ITE itu juga mempengaruhi, dia nggak mempengaruhi orang lain juga enggak gitu. Mengajak juga enggak, memprovokasi juga bukan. Kan itu ada kriteria-kriterianya di dalam sosiologi untuk mengatakan oh itu apa namanya sebagai bagian memprovokasi. Apa yang menjadi ukuran? Ya ada norma-norma. Maka ada 4 norma di sosiologi itu, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum itu sendiri. Oke. Gitu. Lalu terakhir nih Prof, Ali, kan akibat tadi dari apa namanya berita yang tidak pas tadi, ya, bahkan disebut manipulasi, ujungnya terjadi aksi massa besar, apa namanya ada juga penjarahan bahkan. Penjarahan terhadap tokoh-tokoh publik termasuk Menteri Keuangan dan ada rumah Pak Ahmad Saroni, rumah Pak Eko, ya kan ya, rumah si Uya Kuya, rumah Pak Urbah. Tadi saya kalau lihat berita kan ya, narasi yang disampaikan tidak ada yang tersisa kecuali rasa malu bagi anggota DPR. Apakah tepat narasi seperti itu? Saya kira terlalu jauh itu, Pak. Ya. Kalau mengatakan urusan malu bisa dikatakan sesuatu yang malu itu kan kalau itu kaitannya dengan pencemaran nama baik, ya orang menghinakan itu ada, ini kan sesuatu yang sebenarnya lebih kepada ya kalau mereka merusak ke rumahnya ataupun mereka melakukan ini kan sebenarnya lebih kepada ini kan kayak ada yang menyuruh gitu kan. Jadi dia sendiri tidak ada kaitan dengan rumah Ahmad Pak Saroni itu nggak ada gitu. Karena apa? Karena kalau sosiologi itu melihat tadi saya katakan ada konteks, ada setting. Nah settingnya nggak nyambung. Karena apa? Karena kalau memang mau merusak, yang merusak orang sekitar situ. Kan itu bukan tetangganya, bukan orang RT-nya situ juga bukan orang luar yang datang. Jadi kan nggak ada hubungan karena itu. konteks Pak. Iya. Konteks tadi. Saya juga lihat ada video Pak Ahmad Saroni. Kan beliau mengatakan saya korupsi tidak korupsi, tidak melakukan pelanggaran hukum, tapi diperlakukan seperti ini gitu loh. Ini kan kontradiktif dengan apa yang disampaikan dari penyiar TV tadi, tidak ada yang tersisa kecuali rasa malu gitu loh. Pendapat Saudara Ali? Iya, ya itu kan kategori kemudian Pak Ahmad Saroni dipermalukan kan gitu, dipermalukan orang. Sesungguhnya ini kan artinya Pak Ahmad Saroni itu kalau dalam konteks sosiologi lah, apalagi sosiologi hukum itu kan sudah kategori harusnya karena dihinakan ya dia bisa melaporkan kepada orang-orang yang menghinakan itu, atau melaporkan kepada orang-orang yang merusak entah reputasinya ataupun merusak rumahnya itu, segala harta bendanya. Kan itu ada pasal-pasalnya. Kalau 406 itu merusak barang orang lain, KUHP kalau ini mengatur nama baik ya berarti pasal 27 atau pasal 310, 311 itu sudah ada aturan-aturan. Oke, cukup dari saya. Baik, terima kasih. Kami persilakan Yang Mulia Pak Sartono. Terima kasih pimpinan Yang Mulia, para anggota yang mulia kami hormati. Saudara ahli Dr. DRS Trubus Rahmadiansyah yang kami hormati. Gelombang atau tsunami informasi ini akan terus berjalan. Ya. Dan berita hoax atau era post-truth ini akan terus akan terulang kemungkinan terjadi. Dan saya ingin melihat bahwa di satu sisi literasi masyarakat kan juga tidak semuanya ya utuh melihat suatu berita. Saya ingin melihat dari keahlian Bapak begitu untuk menjelaskan apakah kejadian-kejadian rentetan itu by design atau juga kejadian yang eksidental begitu saja begitu. Nah, kami ingin melihat dari fenomena apa dari sosiologis kejadian-kejadian ini dan akan kayaknya terus terulang menimpa, tidak ada anggota DPR, menimpa siapa saja akan terjadi. Mohon kami diberikan pencerahan tentang itu, Saudara Ali. Terima kasih. Baik, Yang Mulia,
Jadi kalau rangkaian kerusuhan itu kan sebenarnya mulai muncul di publik itu kan tanggal 17 Mas belum. Di 17 ya itu mulai ada kan pidato presiden tanggal 15 kalau saya ingat itu, karena waktu tanggal 15 saya di TVRI memberikan statement bagaimana pidato presiden itu penilaiannya. Kemudian saya ingat itu kemudian tanggal 17 ada perayaan gitu kan, perayaan di DPR, di MPR lah termasuk. Nah kemudian setelah itu kan baru ada konten-konten yang ini yang bermunculan di publik. Nah menurut saya nih konten-konten ini kan lebih kepada upaya-upaya sistematis ya. Kalau dalam sosiologi itu sistematis, struktur dan terencana dengan baik untuk sebuah terjadinya semacam kalau bahasa sosiologi itu kerusuhan, cuman kerusuhannya itu lebih kepada kayak konflik kepentingan gitu. Jadi arahnya ke sana. Kalau kerusuhan itu kan terjadi seperti tahun 98 itu kerusuhan itu. Nah ini enggak, ini kan sesuatu permainan kepentingan. Jadi ada pemain-pemainnya. Kalau dari bahasa yang saya tangkap dari berbagai, kebetulan saya sebagai salah ahli yang diminta oleh Barreskrim Polri maupun Polda Metro, Polda Jabar, Polda Jateng dan Polda Bali menangani kasus ini, itu saya lihat memang semuanya seperti sudah diatur gitu. Jadi bahasa-bahasa yang disampaikan pun sebenarnya lebih manipulatif lah ya, manipulatif untuk menyesatkan publik saja sebenarnya. Sehingga ada muncul, kalau dalam sosiologi itu kan ada namanya dampak, menimbulkan. Nah dampak ini ada dua, dampaknya linier, artinya masyarakat melihat itu sebagai informasi yang memang yang sedang terjadi, tapi ada yang namanya dampak efek domino. Nah efek domino itu yang kemudian munculnya aksi-aksi yang sifatnya anarkis. Karena kan pengertian anarko dalam sosiologi itu adalah satu perilaku yang mengesankan kepada anarkisme. Jadi sesuatu yang bersifat anarkisme itu yang namanya anarko gitu. Nah, anarko ini sepertinya dimainkan oleh kelompok-kelompok. Nah, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia ini memang terdiri dari kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini bisa saja kelompok yang memang istilahnya sejak Indonesia merdeka kan ya ada yang ingin Indonesia merdeka, ada yang ingin tidak kan, seperti ada yang ingin ke Belanda juga gitu. Jadi ini kelompok-kelompok yang kemudian sampai hari ini menginginkan memecah belah Indonesia dengan cara-cara yang sesuai dengan konteks dan settingnya, seperti itu Yang Mulia. Terima kasih. Baik, Yang Mulia, kami persilakan Yang Mulia Pak Sudarson. Terima kasih Yang Mulia, ahli Dr. Trubus Rahardiansah. Ya. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita nih dalam era post-truth ya, 5.0 ya. Dan Bapak tadi melihat bahwa situasi sekarang ini kan kita harus pandang dari sudut setting dan konteks. Berdasarkan argumentasi tadi, kita melihat 5 anggota DPR teradu sekarang ini. Bapak Adi Skadir, ya, Bapak Saroni, Ibu Nafa Urbah, Buya Kuya dan Eko. Dari segi konteksnya, ya, misalnya Pak Adi Skadir lah bicara mengenai tadi ahli yang lain mengatakan slip of the tongue, kemudian diperbaiki. Menurut Bapak sendiri dari segi konteks itu, apakah itu sudah berada pada posisi yang benar? Itu pertama. Yang kedua kemudian, apakah seharusnya kita semua yang ada di sini dan masyarakat itu kemudian harus melihat apa yang diucapkan oleh atau apa yang dilakukan oleh kelima anggota DPR yang teradu ini, harus kita kembalikan ke konteks maksud tujuan awal mereka. Misalnya tadi disebutkan Bapak tadi sudah sampaikan Pak Saroni yang mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan membubarkan DPR itu adalah tolol sedunia. Dari segi pernyataan itu, konteksnya adalah Bapak tadi mengatakan itu kan hanya berlaku pada negara parlementer, di mana parlemen itu dapat dibubarkan sewaktu kalau tidak ada mosi tidak percaya. Kan begitu kan? Ya. Nah,
apakah yang dimaksud seperti itu? Atau misalnya kami melihat konteks dari Nafa Urbah yang mengatakan bahwa wah, perjalanan dari rumah saya ke sini kan jauh. Konteksnya sebenarnya kan DPR ini tidak ada kenaikan gaji. Tunjangan rumah itu bukan kenaikan gaji. Nah, konteks inilah yang seharusnya dipahami oleh masyarakat, kan begitu. Nah, atau kita bicara mengenai Adiskadir yang slip of the tongue dan kemudian dibalik. Nah, konteksnya itu kan harus kita lihat bahwa ingin memberikan informasi kepada masyarakat, tapi ini disinformasi, ya, sehingga kemudian harus diperbaiki. Tidak mengandung unsur penghinaan kepada masyarakat atau menafikan masyarakat. Nah, mohon pendapat Bapak sebagai ahli. Terima kasih. Iya, saya melihat apa yang disampaikan itu masih dalam, kalau konteks. Jadi dalam sosiologi itu ada namanya meaning. Meaning itu makna. Maknanya adalah bahwa para anggota dewan itu sudah menyampaikan informasi yang terjadi. Itu, si informasi terjadi itu kemudian seperti Nafa Urbah itu mengindikasikan sebenarnya itu tidak ada gaji yang naik. Saya tetap menderita kok. Artinya seperti itu. Artinya masyarakat tahu bahwa saya pun dari rumah sampai ke gedung DPR juga taruhlah naik kendaraan umum atau naik ini taksi misalnya, seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang privilege juga nggak ada kok. Gitu kan, informasi seperti itu. Atau yang disampaikan Pak Adiskadir ini memang ada nyebut slip of tongue. Itu kan bahasa dalam pengertian ini apa namanya linguistik sosiologis ya. Tetapi kalau dimaknai oleh kita itu sebenarnya makna sosiologisnya sebenarnya lebih kepada menyampaikan informasi saja. Jadi nggak ada sesuatu yang kemudian heboh, karena itu bukan, kalau kita ngomong nanti, saya kebetulan ahli pakarnya itu sosiologi hukum. Jadi apa yang saya sampaikan ini belum hukum, baru sosiologis gitu. Jadi kalau hukum nanti hukumnya tadi pasal-pasalnya saya sebutkan, pasalnya bisa saya sebutin pasalnya. Ini hukum. Tapi ini yang kita omongin sosiologinya. Jadi kalau sosiologi itu hanya sifatnya menyampaikan apa satu ekspresi, menyampaikan satu pendapat, beropini, menyampaikan satu informasi, ataupun juga mengajak kepada masyarakat untuk memahami kondisi yang terjadi. Itu saja yang mulia. Satu lagi. Apakah pernyataan-pernyataan dari kelima anggota DPR teradu ini apakah mengandung unsur penghinaan kepada masyarakat? Mohon masukan. Begini yang mulia, pengertian penghinaan itu membuat malu. Jadi suatu penghinaan malu. Misalnya laporan si A, ini ada laporan ke Polda kan karena seorang pemimpin, ijazahnya dituduh begini-begini, malu dia melaporkan. Itu ini, tapi kalau yang disahkan ke-6 ini kan nggak ada urusan dengan uang, ini tidak menunjuk individu ataupun dalam subjek hukum itu ada subjeknya kan orang dan badan hukum. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada orang yang dinyatakan itu kepada orang itu? Kan nggak ada. Jadi kan 6 orang itu tidak menyatakan apapun kepada si orang itu. Jadi ini subjek juga bukan, dia nggak menyatakan apapun, misalnya menyebut korporasi apa ataupun lembaga apa juga tidak. Jadi kesimpulan yang saya tangkap dari sosiologisnya adalah lebih kepada ini menyampaikan informasi saja. Itu saja yang mulia. Baik, terima kasih ya, cukup ya. Saya pikir cukup ya. Baik, peserta sidang sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari saudara ahli. Apabila tidak ada lagi yang perlu disampaikan, maka sidang kami skor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Yang mulia, izin ya, sehat selalu.
Sudah siap, Ibu? Sudah ya. Baik. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dengan ahli analisis perilaku Saudari Gusti Aju Dewi, Senin 3 November 2025, skor dicabut. Sebelumnya kami atas nama Mahkamah Kehormatan Dewan mengucapkan terima kasih. Pada hari ini telah hadir di hadapan kita Saudari Gusti Aju Dewi selaku ahli analisis perilaku. Gusti Ayu? Aju. Oh, Gusti Aju Dewi. Aju. Penulisannya Aju, pelafalannya Ayu. Oke, oh beda tulis. Oh, oke. Oh, kemarin tulisan Aceh juga. Mohon maaf. Pada kesempatan ini izinkanlah saya membuka sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Sesuai prosedur dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, sebelumnya kami tanyakan, apakah saudari dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap untuk memberikan keterangan secara objektif. Dan hadir dalam sidang ini tanpa tekanan dari pihak manapun? Benar yang mulia, saya hadir tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Baik. Sesuai prosedur sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, sebelumnya kami tanyakan, sehat ya? Sehat yang mulia. Oke. Selanjutnya sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara MKD, saudari ahli wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Kepada saudari kami persilakan maju ke depan. Dipandu oleh Yang Mulia Gus Imron. Terima kasih Yang Mulia Pimpinan. Sebelum acara dimulai akan diambil sumpah secara agama Hindu. Tolong ikuti saya. Om Atta Pramawisesa. Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keahlian saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari ahli, kami persilakan kembali ke tempat. Kepada sekretariat, kami persilakan untuk diputar video atau bukti. Tidak ada kecuali rasa malu. Oleh sebab itu, mulai dari anggota DPR nonaktif hingga Menteri Keuangan pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Rumah anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni tidak lagi dihuni si empunya rumah setelah sekelompok orang tak dikenal menyerbu rumah yang terletak di Jakarta Utara ini. Di antara barang yang diambil dari rumah 7 lantai ini adalah jam tangan mewah senilai 11 miliar rupiah. Jam tangan mewah Sahroni sudah diserahkan ke pengurus lingkungan oleh seorang anak-anak yang hanya ikut-ikutan mengambil barang. Meski Sahroni tidak melapor, polisi sudah memeriksa 5 saksi kasus perusakan dan penjarahan oleh sekelompok orang tak dikenal di rumah Ahmad Sahroni. Di amuk sama masa? Langkah-langkah yang diambil adalah masih penyelidikan. Penyelidikan meminta keterangan dari beberapa orang. Oke, berarti belum ada laporan resmi dari pemilik rumah ya? Sampai dengan saat ini belum ada laporan resmi dari pemilik rumah. Udah berapa banyak saksi yang diperiksa? Sampai dengan saat ini saksi 5 orang yang baru kita minta keterangan. Oke, berarti penegasannya belum ada yang diamankan terkait? Belum ada yang kami amankan, baru dalam penyelidikan. Sementara itu, usai meminta maaf, politikus PAN, Surya Utama alias Uya Kuya, mengunggah kesaksian kerabat mengenai kebaikannya selama ini. Salah satunya soal pemulangan pekerja migran Indonesia ke kampung halaman. Sebelumnya, Uya Kuya menjabat anggota Komisi 9 DPR yang membidangi 3 sektor utama, salah satunya ketenaga kerjaan. Alhamdulillah, rezeki anak soleh saya juga ketemu Mas Uya ini. Ayo maju.
Sementara itu, selain soal sepak terjang, rekan Uya Kuya, Eko Patrio juga mengunggah juga soal kucing-kucing peliharaannya dan menyatakan rasa kangen terhadap kucing-kucing itu. Unggahan ini muncul usai Eko dan Uya Kuya menuai kontroversi hingga berujung rumah keduanya dijarah oleh orang tak dikenal. Eko Patrio juga telah meminta maaf soal aksi jogetnya bersama Uya Kuya yang dinilai tidak berempati di tengah penderitaan rakyat. Ucapan maaf juga disampaikan. Cukup ya. Setelah menyaksikan bukti tersebut, kami persilakan kepada saudara. Kami saudara pimpinan orang saudara. Jangan dihilir dulu, ini pimpinan yang ngomong ini. Mau kena sanksi apa? Okay. Setelah menyaksikan bukti tersebut, kami persilakan kepada saudara yang mulia pimpinan dan anggota MKD untuk melakukan pendalaman. Nanti kami minta juga tanggapan sekaligus tanggapan dari ahli ya. Oke, kami persilakan kepada Dr. Habibur Rahman. Ya, terima kasih saudari ahli. Saya membaca ahli disebut analisis perilaku ya, ahli analisis perilaku. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang keilmuan ini? Baik, Yang Mulia, saya adalah Gusti Ayu Dewi, bekerja sebagai analis perilaku berbasis grafologi dan AI atau grafologi dan AI. Grafologi adalah menganalisis perilaku manusia dari medium tulisan tangan. Saya selama 14 tahun telah bekerja sebagai analis perilaku, baik di bidang analis perilaku, dan juga 3 tahun terakhir mendalami artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial intelligence, AI. Saya juga memiliki latar belakang keilmuan hubungan internasional dan pemahaman ketahanan nasional sebagai alumni Lemhanas RI. Terima kasih. Udah Lemhanas selesai nih. Saudara ahli ya, kan ahli udah mengikuti juga di pemberitaan ya, bahwa persidangan ini digelar terkait rangkaian peristiwa yang sejak 15 Agustus sampai akhir Agustus 2025. Ya. Di mana pada saat 15 Agustus ada sidang bersama DPR dan DPD, sidang tahunan DPR ya. Ada pidato yang begitu bersemangat dari Pak Presiden Prabowo, disambut antusias seluruh anggota DPR, DPD yang hadir ya. Lalu ada tampilan dari adik-adik mahasiswa Unhan ya, membawakan lagu-lagu daerah yang mendapatkan apresiasi dari sebagian anggota DPR. Tadi disebutkan ada Uya Kuya, ada Pak Eko ya, yang berjoget mengikuti irama lagu-lagu daerah tersebut. Dalam perjalanannya ada pernyataan Pak Adis Kadir, pernyataan Pak Ahmad Saroni mengklarifikasi soal isu kenaikan gaji yang tidak benar itu ya, pernyataan Nafa Urbah. Nah, sampai terjadilah aksi-aksi besar dan ujungnya juga kerusuhan dan penjarahan. Oke. Saya ingin menanyakan kepada ahli terkait ya, yang pertama mulai tanggal 15 Agustus tersebut. Apakah aksi sejumlah anggota DPR merespon lagu-lagu daerah tersebut dengan berjoget tersebut dalam konteks analisa perilaku termasuk perilaku yang negatif atau melanggar etika menurut ahli? Dalam menganalisis perilaku yang harus diperhatikan adalah konteks dan waktu. Melihat dari konteks sidang tersebut, peristiwa perilaku joget tersebut dilakukan pada sidang tahunan MPR DPR yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2025, 2 hari menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Dan konteksnya dalam akhir dari persidangan tersebut adalah termasuk juga sedang menyambut perayaan kemerdekaan RI ke-80. Namun yang saya perhatikan dari timeline bahwa video tersebut kemudian kembali viral tanggal 19 Agustus. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah video tersebut kemudian tidak tahu siapa yang mengunggah. Harusnya dengan teknologi AI itu bisa diketahui, Yang Mulia. Siapa yang pertama kali mengunggah. Itu bisa ditelusuri, dan yang saya temukan adalah tanggal 19 video tersebut mulai viral, namun
disertai dengan tempelan-tempelan narasi yang tidak sesuai konteks. Nah, sehingga dalam peristiwa ini bukan perilakunya sebetulnya yang menjadi unsur utama, melainkan framing atau pemaknaan baik media sosial, kemudian opini-opini masyarakat yang terbentuk tidak sesuai dengan konteks ketika perilaku tersebut muncul. Jadi di perilakunya nggak ada masalah, tapi karena ada framing bisa merubah persepsi. Tentu jelas, karena dalam analisis perilaku, konteks itu adalah hal yang terkait erat dan tidak bisa dipisahkan, Yang Mulia. Oke. Karena adanya framing, lalu ada konten-konten yang tidak sesuai fakta tersebut, lalu persepsi berubah, ya kan ya? Tentu. Ya, menurut ahli, ini fenomena seperti ini apakah hal yang biasa seperti ini terjadi ya di era saat ini juga terjadi di negara-negara lain? Menurut ahli bagaimana? Saya mengamati perilaku tidak hanya di negara Indonesia saja, karena saya memahami konteks geopolitik, Yang Mulia. Jadi saya juga mengamati di belahan-belahan negara lain. Hal serupa juga terjadi bahwa ketika sebuah perilaku dalam dunia digital atau Society 5.0, masyarakat kita atau dunia kebanyakan itu sudah mengalami perubahan perilaku sosial, di mana interaksinya memang lebih banyak di ruang digital. Nah, dalam ruang digital, perilaku yang standar itu bisa menjadi sebuah skandal tergantung dari bagaimana pembingkaian atau pemaknaan atau framing dari perilaku tersebut ditampilkan di ruang publik. Perilakunya standar, gitu kan ya? Dari yang standar bisa menjadi skandal tergantung dari pembingkaian dan pemaknaan opini publik, ditambah dengan penempelan-penempelan narasi-narasi yang bisa memicu emosional para penonton atau pembaca yang tidak memahami konteksnya seperti apa. Dan sebetulnya secara AI itu bisa dianalisa, Yang Mulia. Bisa dianalisa apakah reaksi sosial yang timbul itu organik atau ditimbulkan oleh framing-framing digital yang memang sudah terstruktur dan direncanakan. Ya, jadi itu dia pertanyaannya, apakah itu genuine, organik, ya kan ya? Ya. Terjadi misleading begitu saja, gitu loh. Secara tidak sengaja, apakah terjadi secara terstruktur, ya kan ya? Direncanakan, lalu bisa mengakibatkan banyak orang terpengaruh. Menurut Sakti, itu dua hal yang berbeda. Ya, karena perilaku manusia itu ada unsur sebab akibat, Yang Mulia, dan konteks juga tidak bisa dipisahkan. Nah, sehingga perlu menilai atau menganalisis secara keseluruhan dengan menganalisis perilaku dan juga menggunakan teknologi AI itu bisa dipetakan, Yang Mulia. Apakah reaksi sosial tersebut organik atau ada pemicu-pemicu? Ya, yang saudara saksi amati yang kemarin itu seperti apa? Itu organik? Apakah ada yang melakukan sengaja memicu? Gitu? Ada unsur kesengajaan pemicu karena kalau organik maka video itu beredarnya tanggal 15. Mengapa video itu beredar tanggal 19? Iya. Oke. Saudara ahli ya, saya juga melihat ada cukup banyak konten saat itu. Isinya kurang lebih menggambarkan kampanye atau mempromosikan bahwa Indonesia ini akan lebih baik apabila terpecah belah menjadi negara-negara masing-masing. Ada disebut negara Jawa akan lebih makmur, negara Sumatera, ya. Ada negara Bali, negara Papua apabila berdiri sendiri-sendiri. Yang muncul di saat-saat itu, ya, di akhir Agustus sampai awal-awal September. Ya. Terkait tadi ahli katakan juga sudah mengamati juga di negara-negara lain. Apakah fenomena-fenomena ini juga terjadi di negara-negara lain gitu? Fenomena menunggangi perilaku masyarakat dengan, kalau bahasa Inggrisnya hoax, kalau bahasa Indonesia DFK, izin Yang Mulia, disinformasi, fitnah, dan kebencian yang sengaja dibuat. Saya kira merek mobil bukan? DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian yang sengaja dibuat untuk menunggangi emosi masyarakat. Dan itu juga terjadi di negara luar. Ada negara lain yang bisa dicontohkan? Negara Amerika juga mengalami, bahkan negara maju seperti Amerika juga mengalami masalah yang sama. Ya. Jadi ada yang main, ada yang masuk di situ ya. Satu ada, kedua juga
saat ini kita memasuki society 5.0, masyarakat digital. Dan perilaku masyarakat banyak ditentukan dengan aktivitas di ranah digital. Dalam ranah digital, media sosial dan algoritma itu memainkan peranan kunci untuk mengamplifikasi emosi dan men-trigger perilaku-perilaku tertentu, Yang Mulia. Jadi ketika ada narasi atau DFK ini ya, disinformasi, fitnah dan kebencian yang diorkestrasi, dibuat dengan sengaja, saya sampaikan sengaja karena kalau tidak sengaja tentu ada unsur spontanitas. Nah, ketika sudah ada tanggal tertentu, maka unsur spontanitas itu sudah tidak ada. Yang ada adalah rencana. Nah, jadi tindakan yang terencana ini menunggangi emosi masyarakat luas, tidak hanya Indonesia saja, dan ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial, tidak hanya individu ya, melainkan lembaga bahkan sampai negara. Jadi kalau dalam konsep ketahanan nasional yang saya amati, kita sebenarnya seluruh negara, seluruh dunia itu kita sedang memasuki era perang kognitif, Yang Mulia. Perang kognitif. Perang kognitif yang dimainkan adalah kognitif atau area berpikir, karena manusia ini secara keseluruhan perilaku itu terbentuk karena manusia memikirkan sesuatu, kemudian merespon dengan emosinya dan menindaklanjuti emosi tersebut dengan perilaku. Nah, sehingga segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Dari pikiran muncul dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dari berita, dari narasi. Nah, berita dan narasi tersebut memainkan emosi apa? Apakah emosi kemarahan, atau emosi bangga, atau emosi kebencian? Nah, akhirnya ketika ini dilakukan terus-menerus, mendorong terbentuknya perilaku-perilaku. Kalau misalnya yang ditanamkan adalah emosi kebencian, maka yang muncul adalah perilaku-perilaku yang merusak. Nah, inilah perang kognitif, sehingga zaman sekarang sudah bukan lagi dengan senjata api, tapi tapi senjatanya adalah informasi yang diselewengkan, bisa dipotong. Jadi 90% kebenaran itu bukan kebenaran, karena ada 10% yang tidak dimasukkan, sehingga informasi tersebut menjadi disinformasi. Jadi saudara ini kan alumni Lemhanas juga kan ya? Benar, Yang Mulia. Jadi analisanya mendalam. Jadi ini tentu juga merupakan ancaman kita ya? Sangat serius. Terhadap kita ya sebagai bangsa ya? Tentu, Yang Mulia. Karena memang ada tentu ada pihak-pihak dari luar atau juga di dalam yang punya motif lain, ya, motif tertentu ya kan ya, yang tadi yang ujungnya apa negara sendiri dan lain sebagainya. Kemungkinan itu terjadi. Saya memastikan itu terjadi karena fenomena ini kan seperti snowball effect ya, efek bola salju gitu ya. Pertama, siapa yang menggulirkan itu sampai sekarang belum terungkap. Sebenarnya dengan teknologi AI itu mudah dilakukan digital forensik, Yang Mulia, untuk ditelusuri siapa yang pertama kali mengeluarkan narasi-narasi tersebut, narasi-narasi DFK yang bergulir akhirnya hingga seperti bola salju, dan itu sangat mempengaruhi perilaku-perilaku masyarakat dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di negara kita. Nah, tentang itu mengancam ketahanan nasional, jelas. Karena ketika masyarakat akhirnya terpecah belah, saling terbentur dengan opini-opini, tentu stabilitas nasional terganggu. Dan apakah ini direncanakan atau organik? Segala sesuatu yang organik atau tidak terencana itu tidak bisa ada keseragaman, Yang Mulia. Ketika muncul keseragaman, contoh timing berita yang dinaikkan berdekatan atau bersamaan, kemudian narasinya serupa, kemudian dalam efek bola salju muncul gerakan-gerakan masyarakat yang berbranding, berseragam, menggunakan warna-warna tertentu, ada pink, ada hijau, kemudian bagaimana bisa mengorganisir dari beberapa daerah secara serentak bisa sama-sama memakai atribut yang sama apabila tidak ada yang mengorganisir. Mari juga. Mungkin ya. Anda lanjutkan, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Gusman. Saya melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Habibur Rahman. Memang tadi udah sangat luar biasa tadi yang disampaikan. Ini sedikit. Terima kasih, Yang Mulia. Ingin dalam sedikit lagi, menurut ahli, apa sih batasan antara ekspresi budaya dan pelanggaran kode etiknya? Dan tadi sudah disampaikan beberapa hal yang sangat memberi informasi untuk kita semua.
terutama terkait ketahanan negara dan ketahanan sosial. Jadi mungkin itu yang ingin saya tahu antara batasan ekspresi budaya dan pelanggaran kode etik publik. Mungkin itu. Terima kasih. Batasan ekspresi tergantung pada konteks dan kesesuaian waktu, Yang Mulia. Jadi analisis perilaku selalu tidak bisa dilepaskan dari analisis konteks. Gitu. Jadi apakah ekspresi tersebut bertabrakan ya atau menimbulkan keresahan sosial atau tidak, itu dikembalikan lagi kepada konteks dan kesesuaian waktu. Dan dalam dunia digital, segala sesuatu yang terekam kemudian diunggah di media manapun, apabila dikeluarkan dalam waktu yang tidak tepat dan tidak dijelaskan konteksnya apa, itu tentu akan menimbulkan masalah-masalah baru dan menabrak batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Siapa? Ya, Pak Sudarsa. Terima kasih Yang Mulia. Saksi, saya ingin bertanya dulu, apakah saksi itu pernah melihat, ahli itu pernah melihat video-video yang beredar di masyarakat ini? Saya melihat beberapa ya. Ya. Apakah ahli melihat videonya apa yang dikatakan oleh Bapak Adis Kadir? Bapak Adis Kadir kebetulan belum Tidak. melihat, Oke. tidak. Apakah ahli melihat video yang dilakukan oleh saudara Saroni, Ahmad Saroni? Saroni melihat. Terus kemudian yang joget-joget itu? Melihat. Baik. Pertanyaan kami begini, tadi kan saksi mengatakan bahwa video-video itu kemudian sudah ditempeli narasi. Ya. Ya. Coba jelaskan kepada kami itu lebih jelas. Apa yang dimaksud? Tadi video awalnya tuh konteksnya adalah untuk menjambut kemerdekaan Republik Indonesia dalam suasana kegembiraan. Ya toh? Kemudian ditempelkan narasi. Maksudnya apa itu? Jadi Yang Mulia, video yang beredar itu saya tidak ingat dengan detail tepatnya Umum apa, aja. tapi secara umum adalah narasi yang melekat bahwa joget-joget tersebut dalam rangka peningkatan tunjangan. Kenaikan tunjangan. Dan tentu itu akan menimbulkan konteks yang sangat berbeda. Baik. Nah, ini saya ingin tegaskan lagi. Jadi apakah menurut pendapat ahli, apakah tempelan-tempelan video itu yang namanya narasi itu sudah tidak sesuai lagi dengan video aslinya? Dalam konteks ilmu perilaku Yang Mulia, untuk menilai sebuah perilaku itu pantas atau tidak harus dilihat kembali lagi kepada konteks. Ketika diberikan narasi bahwa anggota DPR tersebut berjoget-joget setelah diumumkan informasi kenaikan tunjangan, tentu itu sangat tidak pantas dan melukai hati rakyat Yang Mulia. Namun ketika konteks aslinya dimunculkan bahwa video tersebut adalah ekspresi sosial karena bertepatan dengan 2 hari menjelang perayaan kemerdekaan HUT Indonesia ke-80, tentu maknanya akan berbeda. Saya rasa cukup. Sudah cukup ya? Tidak ada tambahan lagi ya? Masih ada? Oh, guys. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin sedikit untuk mendapatkan pandangan dari ahli begitu. Tadi melihat apa yang disampaikan oleh saudari ahli begitu mengkhawatirkan, begitu mengerikan tentang bicara disinformasi, kebencian dan fitnah. Benar Yang Mulia. Dan menurut saudari, peristiwa ini apakah juga sebagai sebagai bentuk ancaman terhadap ketahanan nasional? Dan sangat Yang Mulia. Penting sekali di forum yang ini kita tarik secara lebih dalam lagi bahwa pandangan-pandangan dari saudari ahli juga bisa memberikan suatu masukan yang luar biasa untuk kedepannya, yang di era post-truth ini, di era yang begitu gampangnya kita
diobrak-abrik tentang kerukunan kita dengan isu-isu SARA, dan itu sangat membahayakan. Nah, mohon pandangan dari Saudari ahli tentang hal tersebut. Baik, Yang Mulia. Perilaku manusia seperti yang tadi saya sampaikan itu terbentuk dari sebuah siklus proses. Apa yang dipikirkan mempengaruhi apa yang dirasakan, mendorong apa yang akan dilakukan oleh manusia tersebut. Sehingga DFK atau narasi-narasi yang mengandung unsur disinformasi, fitnah, kebencian, jelas dari kata kebencian itu akan menimbulkan emosi-emosi yang negatif. Merupakan ancaman yang sangat serius bagi ketahanan nasional, Yang Mulia, karena negara kita itu adalah negara yang memiliki penduduk sebanyak 270 juta manusia, masyarakat. Negara terpadat secara populasi keempat di dunia, sehingga sangat mudah menjadi sebuah negara yang saya tidak enak menyebutkan, tapi faktanya adalah sasaran empuk, Yang Mulia, untuk mengaduk-aduk persepsi, persepsi yang mempengaruhi perilaku sehingga bisa dengan mudah saling dibenturkan satu sama lain. Dan narasi-narasi DFK ini bisa dari dalam, bisa dari luar, bisa dari mana saja. Literasi tentang DFK saya perhatikan masih belum masif. Nah, saya berharap para majelis kehormatan Dewan sekalian dari peristiwa ini bisa melihat sebuah alarm wake up call, Yang Mulia, bahwa masalah ini bukan hanya sekedar masalah isu viral, tapi masalah ini adalah masalah yang serius, bagaimana hanya sebuah narasi itu bisa menimbulkan gangguan stabilitas nasional, gangguan keamanan, gangguan sosial, dan tentu masyarakat Indonesia, kalau saya melihat pemetaan setiap negara itu memiliki profil masyarakatnya masing-masing. Selama 14 tahun saya sebagai grafolog, Yang Mulia, sudah menganalisa puluhan, mungkin ratusan ribu sampel tulisan tangan, dan saya melihat bahwa secara garis besar bisa dikatakan untuk stereotip masyarakat bangsa Indonesia itu memang yang dominan digerakkan oleh rasa, gitu ya. Nah, makanya bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang ramah, gitu ya, bangsa yang empatik ya. Namun dominasi perasaan ini jika tidak disikapi dengan hati-hati, ini merupakan sasaran empuk untuk diprovokasi oleh DFK tersebut. Dan ini bisa sampai menggulingkan negara, Yang Mulia. Demikian. Baik. Baik. Terima kasih. Cukup. Ini Pak Adang ada setengah menit lagi. Ini Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Saudari ahli, saya tertarik sekali tadi ya. Standar akan menjadi skandal. Standar menjadi skandal. Tolong, hubungannya dengan case yang terjadi, kita diberikan gambaran yang lebih tajam lagi, standar, skandal, dan konteks kasus secara umum yang terjadi. Baik, Yang Mulia. Mengacu kepada peristiwa yang terjadi, jika konteksnya dipahami bahwa tanggal 15 Agustus adalah 2 hari menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu juga para peserta sidang mendapatkan inspirasi dari Bapak Presiden tentang keadaan negara dan apa yang akan dilakukan ke depan. Kemudian sidang ditutup dengan pemutaran lagu daerah, gitu ya. Dan beberapa peserta sidang secara spontan, saya katakan spontan karena perilaku yang terstruktur itu pasti ada tujuan. Nah, sedangkan saya amati dari kejadian tanggal 15 Agustus itu tidak ada tujuan spesifik, tidak ada goal, tidak ada target yang akan diraih, tapi merupakan ekspresi sosial secara spontan karena mendengarkan lagu daerah. Nah, bisa juga digerakkan oleh rasa nasionalis ya, bahwa senang mendengarkan lagu daerah. Ekspresi sosial berjoget karena lagu daerah, dan timingnya 2 hari menjelang perayaan kemerdekaan HUT itu adalah perilaku yang standar gitu. Tapi jika framingnya ditambahin narasi, anggota DPR berjoget setelah mendapatkan kabar tentang kenaikan tunjangan, tentu itu menjadi sebuah skandal. Kok bisa
wakil rakyat dalam masa krisis gitu ya. Kita ini rakyat sedang berjuang menghadapi krisis ekonomi. Kok bisa wakil rakyat berjoget setelah mendapatkan tunjangan? Nah, sehingga narasi tersebut mengubah perilaku yang tadinya standar karena merupakan ekspresi sosial menjadi perilaku skandal. Wakil rakyat yang nirempati dan tidak beretika. Demikianlah bahayanya sebuah framing atau pembingkaian perilaku yang mulia. Jadi bukan perilakunya, tapi pembingkaian perilakunya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Terima kasih yang mulia. Ya. Harus ada kasus lagi baru dipanggil. Peserta sidang sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari saudari ahli yang sangat luar biasa. Apabila tidak ada lagi yang perlu disampaikan, maka sidang kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, telah dilaksanakan atau selesai sidang yang digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, di mana sidang ini merupakan langkah awal dari MKD untuk menelusuri insiden atau permasalahan yang sempat mencoreng citra parlemen yang terjadi pada pertengahan Agustus lalu hingga awal pada kurang lebih pada tanggal 3 September 2025. Dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Dega menjelaskan bahwa MKD ingin memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel agar publik tidak menganggap lembaga etik DPR hanya menjadi pelindung bagi anggota DPR-nya. Dan tadi disampaikan bahwa para saksi dan ahli juga telah menyampaikan pendapat dan mengemukakan opini mereka masing-masing sesuai dengan bidang kepakarannya, sehingga proses ini diharapkan nanti berjalan dengan lancar dan clear agar tidak terjadi mispersepsi atau kesalahan pemahaman antara masyarakat dengan DPR RI ke depannya. Dan demikianlah rapat atau sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang disiarkan langsung oleh TVR Parlemen. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan program-program lain menarik lainnya yang akan ditayangkan oleh TVR Parlemen, dan selamat menyaksikan. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas,